dilakukan dengan berbagai metode, baik itu secara online maupun secara offline dengan hadir di kampus di lab elektronika. Di mana lab elektronika, teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwasanya lab elektronika itu berada di lantai 2, sayap selatan. Jadi begitu naik tangga sebelah barat, itu sebelah kiri, di lantai 2 sebelah kiri. Itu adalah lab elektronika. Nah, nanti di sana teman-teman akan menggunakan peralatan-peralatan elektronik, baik itu osiloskop, itu power supply, voltmeter, multimeter, ketika memang praktikum tersebut dilaksanakan secara offline atau luring. Nah, untuk kebutuhan itu, salah satunya kita akan melakukan metode praktikum ini juga dengan secara online. Nah, karena online pasti kita akan menggunakan software untuk melakukan secara simulasi. Seperti itu. Ada kelebihan dan ada kekurangan dengan metode tersebut, baik itu secara real practical in laboratory atau praktis menggunakan simulasi. Ada plus minusnya. Kalau plusnya, kemudahannya menggunakan software, teman-teman pasti rangkaiannya jadi. Datanya bisa didapat, bisa dianalisis kalau menggunakan simulasi. Tetapi kalau menggunakan real praktik, ya, real praktis di laboratorium, keterampilan ataupun sense teman-teman menggunakan peralatan-peralatan, merangkai komponen, itu terlatih. Kekurangannya apa? Kekurangannya teman-teman belum tentu rangkaian itu langsung jadi, ya. Ada nanti namanya spaghetti, ya, jadi kabelnya ke kanan ke kiri dan untel-untelan lah, nanti bisa jadi seperti itu. Sudah merangkai lama, nggak jadi, nggak dapat data, otomatis nggak bisa dibuat laporan. Itu ada plus minusnya. Tetapi sense-nya, kemampuan keterampilan teman-teman itu terlatih, psikomotoriknya ada. Dengan simulasi, analisisnya ada. Jadi kita coba blend metode praktikum ini, sehingga nantinya teman-teman secara analisis juga memahaminya, secara praktis juga teman-teman bisa melakukannya. Tetapi, kapan kita akan melakukan praktikum di laboratorium, itu tergantung kondisi dari pandemi kita. Ya, selama pandeminya masih levelnya di atas level 3 ke atas, dari kampus belum berani melaksanakan praktikum secara offline. Seperti itu. Jadi kami berharap teman-teman tetap menjaga, mematuhi protokol. Nah, untuk itu, kalau nantinya kita bisa mengadakan praktikum secara offline, kita akan undang teman-teman untuk hadir di kampus. Sekali lagi, yang hadir ke kampus harus mendapat persetujuan dari orang tua. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman nanti tidak bisa hadir ke kampus, ya bisa dilakukan secara blended. Nanti kita akan online-kan, datanya kita kirim ke teman-teman, tapi nanti nilai praktikumnya teman-teman tidak bisa nilai maksimal karena tidak melaksanakan praktikum di kampus. Seperti itu. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal. Selanjutnya saya akan coba menyampaikan. Oke, untuk itu kalian presensi dulu ya. Saya coba presensi dulu. Silakan, sebentar saya akan dulu. Kelihatan nggak? Kalian mau saya panggil atau mau scan barcode? Panggil aja, Pak. Panggil saja, Pak. Di tempat saya ada 7 mahasiswa, nanti di tempat Pak Yadi, Pak Budi, dan Pak Ismail juga akan ada 7 mahasiswa. Yang pertama adalah Ahmad Rizky. Ahmad Rizky ada nggak? Ada, Pak. Kemudian Ali Gufron. Ada. Hadir, Pak. Ali Gufron, sorry. Oh, hadir, Pak. Audito. Hadir, Pak. Oh ya, Audito ya. Kalau bisa resen ya, jadi biar langsung muncul ya. Kemudian Ayu Lestari. Oke. Hadir, Pak. Edelwis. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Fadila. Halo, Fadila. Oke. Hadir, Pak. Di tempat saya terakhir Faisal Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Ya, Pak Yadi mau presensi, Pak Yadi?
Kami persilahkan. Saya akan stop screen dulu. Pak Yadi, halo. Oke. Apa Agus? Maaf Pak. Pak Agus lagi kuliah ini saya, maaf ya. Oh iya, link Zoom-nya Pak mana? Link Zoom-nya di Link Zoom. di grup biar Mac di grup. Oh oke ya, makasih. Halo Pak Agus. Ya silakan Pak Yadi. Ini langsung saya klik tak panggilin aja. Ya, Itu Pak ya? Dilan. Biar lebih. Ya, ini. Pak Julia Anugrah Gunani ada nggak ya? Halo, Iya, hadir Pak Pak. Julia Anugrah Gunani. Iya, hadir Pak. Hadir ya. Dea Fitri Pramudia Wardani. Hadir Pak. Halo, hadir. Halo Pak. Hadir Pak. Evan Surya Halim. Halo, Evan Surya Halim. Hadir Pak. Mana hadir Pak? Ya. Kemudian Jonathan Manalu. Hadir Jonathan Pak. Manalu. Hadir Pak. Oke. Kelvin Bima Putra Harwanto. Hadir Pak. Kelvin Bima. Oke. Levana Della Mahir. Hadir Pak. Oke. NM Hafid Zikra Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Hafiz Zikra Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Oke ya. Ini di tempat saya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Silakan dilanjut Pak Mail ya Pak. Ya. Oh nanti Pak Mail Mailnya belum gabung ini ya. Hadir. Pak Budi. Oh ya, silakan Pak. Mana tadi nih? Riko mana Riko? Hadir Pak. Hadir Pak. Oh, kamu berduaan di situ. Terus Bertiga Pak, Masul. Oh, bertiga. Rido Hidayah. Hadir Pak. Hadir. Riham. Hadir Pak. Riham hadir. Terus Rika. Hadir Pak. Oke, Rio Oswaldo. Hadir Pak. Oke, Sulhamdi. Hadir Pak. Oke, terus yang terakhir Tessa. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Yang Pak Budi belum join ya? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Budi? Pak Budi coba tak kok teleponnya dulu nanti biar mungkin lupa beliaunya. Oh, oke. Bentar. Oke, kalau sambil menunggu Pak Budi, saya akan mulai ya Pak Yadi ya. Ya, monggo. Saya coba share ya. Nah, hari ini pertemuan pertama, jadi kita baru kalau melihat RPS-nya yang akan kita lakukan ya teman-teman ya. Sekaligus kita akan bicara tentang kontrak seperti yang kemarin kita lakukan di pemrograman teknik. Kita akan bicara dulu tentang RPS-nya. Untuk itu akan saya coba share RPS untuk praktikum elektronika ini.
Jadi kita ketahui praktikum elektronika ini adalah 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang diprogramkan di semester 2. Seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena 3 SKS ini, kalau sampai nilai teman-teman nggak bagus, ya bisa otomatis drop-nya cukup tinggi. Yang tadinya misalnya IPK-nya 4, ini kalian dapat C ini aja, itu udah bisa jatuh sekitar 3,5, 3,6 lah, seperti itu. Tapi nilai adalah mengikuti dari bagaimana keseriusan teman-teman mengikuti pelajaran ini. Nah, ini kami dibebankan di mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah. Yang pertama, teman-teman mampu mendemonstrasikan pemrograman multi-sims. Jadi, ini nanti untuk simulasi, teman-teman harus mulai menginstall softwarenya namanya multi-sims. Kalau tidak salah, di pelajaran elektronika, saya sudah sampaikan juga. Besok ini akan kita pakai pada waktu praktikum. Ya, pemrograman multi-sims. Kemudian, teman-teman mampu membentuk rangkaian penyarah. Kan udah belajar dioda kan ya, di elektronika, udah belajar dioda kan? Ya Pak, udah Pak. Gitu kan? Nah, dioda salah satu aplikasinya kan sebagai penyarah ya. Baik itu gelombang penuh, setengah gelombang, kemudian sebagai regulator, sebagai clamper, sebagai clipper. Nah, itu nanti teman-teman akan bicara tentang dioda. Jadi, kemudian teman-teman akan bicara tentang transistor. Nah, ingat ya, transistor ya. Transistor itu yang ada BJT itu loh, bipolar junction transistor. Kalian akan bicara tentang beta DC, ya kan? Kemudian teman-teman akan menggambar garis beban. Nah, itu nanti di sini. Bagaimana mengukur IC, IB, ya kan? VCE, VCC, VBB. Nah, itu nanti dilakukan di analisis untuk kerja transistor. Outputnya terakhir adalah teman-teman bisa menggambar garis beban dan menentukan Q point-nya dari transistor tersebut. Terus selanjutnya adalah mahasiswa mampu membentuk rangkaian amplifier menggunakan op-amp. Nah, ini udah belajar op-amp kan kemarin? Udah Ya, Pak. kan? Sudah, Pak. Gampang tuh loh, yang inverting, non-inverting, penambahan subtraktor, adder, penjumlahan, buffer, rangkaian penyangga, dan komparator. Jadi nanti kita akan mencobanya. Ini loh yang kemarin Pak Abim bicara tentang op-amp itu untuk rangkaian seperti ini. Kita lihat nanti sinyalnya seperti itu. Nanti dilihat pakai osiloskop. Kemudian mahasiswa mampu membentuk rangkaian filter aktif. Ya, ini kemarin memang belum teman-teman dapat teorinya ya, filter ini ya. Cuman materinya udah saya share ya kalau nggak salah ya terkait filter ini. Nah, kita akan coba nanti kita buat filter itu menggunakan simulasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis rangkaian gerbang logika dasar. Ayo, masih ingat nggak? Alhamdulillah Pak. Belum. Alhamdulillah Pak, ingat. Belum Pak. Itu yang not. Jadi Ingat, Pak. Dan yang baru adalah tambahan di sini adalah menganalisa rangkaian encoder dan decoder. Nah, encode and decode. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar ini, mempraktekannya. Deskripsi singkatnya nggak akan saya bacakan, cuman bahan kajiannya juga seperti capaian belajar ini ada di sini. Referensinya, petunjuk praktikum elektronika, ini juga dalam proses, nanti insya Allah ketika kita akan mulai, udah ada petunjuknya. Seperti itu. Dan ini pendukung, silakan nanti teman-teman bisa baca ya, Introduction to Basic Electricity and Electronic Technology. Jadi ini, buku ini tidak hanya belajar tentang elektronik, tapi juga tentang listrik. Ya, Basic Electricity. Jadi kalau nanti teman-teman dapat mata kuliah teknik listrik, ini bisa digunakan buku ini untuk belajar. Kemudian, Electrical and Electronic Principle and Technology. Nah, ini juga sama nih, ada teknik listriknya nih. Karena elektronika itu nggak jauh dengan listrik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Experiment in Electronic Device and Circuit. Ini ada, silakan digunakan. Perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk online, kita akan menggunakan Zoom dan presentasi dari kami, PowerPoint untuk penjelasan. Kemudian software yang kita gunakan adalah Multisim dan Proteus. Ya, kadang nanti ada yang disimulasikan menggunakan Proteus, ada yang menggunakan Multisim. Saya mengencourage teman-teman untuk mencari software ini. Satu kelompok nggak harus menginstal semua, tapi saya mendorong, ya, merekomendasikan untuk teman-teman bisa melakukan install di perangkat komputer teman-teman. Perangkat kerasnya ketika kita nanti melakukan secara luring, yaitu komponen elektronika dan alat ukur. Ini pengampunya, jadi di sini saya, Pak Yadi, Pak Budi, dan Pak Mayel. Mungkin Pak Budi belum bisa bergabung mungkin ya.
Seperti itu. Jadi nanti mahasiswa yang tergabung di kelasnya Pak Budi, mohon bisa kontak Pak Budi untuk melakukan presensi. Nah, dari rencana perkuliahan ini, kami mencoba menyusun di tim pengajar dalam 16 pertemuan, itu ada 13 pertemuan. Oh, Pak Budi hadir. Oke, Pak Budi. Pak Budi mau absen dulu atau setelah saya menjelaskan RPS, Pak Budi? Ini Pak, sudah saya cek lewat akun Zoom-nya Pak, sedang saya presensi Pak. Oh ya sudah kalau gitu. Mohon maaf, tadi masih ngurusi untuk sempro Pak. Gitu. Banyak sekali. Gitu. Ya. Saya teruskan dulu Pak Budi ya. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, ini kami mencoba membagi dari 16 pertemuan. Yang pertemuan yang pertama terkait masalah kontrak kuliah dan kesepakatan. Ya, kalau kita bisa nama rule and agreement antara dosen dengan mahasiswa terkait perkuliahan kita yang akan kita selenggarakan selama 16 pertemuan. Itu akan kami lakukan di pertemuan pertama. Nanti ada 13 materi, ya, 12-an sekitar 14 ya. Sekitar 13 materi yang akan kita ajarkan di sini. Nah, nanti di pertemuan ke-15 ada kami gunakan sebagai inhal. Jika teman-teman tidak bisa mengikuti praktikum tersebut, tidak bisa hadir, kami masih jadwalkan untuk inhal satu pertemuan. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dengan metode responsi. Seperti itu. Ya. Ya, ini pertemuan menginjak pertemuan yang pertama, teman-teman akan memberikan kembali lagi rule and agreement dengan kami di tim dosen, sehingga nanti ada kontrak perkuliahan seperti kemarin, teman-teman bisa memberikan argumennya, setuju tidak, kalau tidak setuju kita akan ubah. Seperti itu. Asalkan alasannya masuk akal. Sekali lagi, software yang teman-teman harus siapkan adalah Multisim dan Proteus. Nah, kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang demonstrasi program Multisim. Jadi nanti di sini teman-teman akan melakukan instalasi Multisim dan demo. Bagaimana menggunakan Multisim, pengenalan tools, pengenalan running simulasinya seperti apa. Itu akan dilakukan di pertemuan kedua minggu depan. Jadi pengalaman belajar teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari dosen, dari saya dan tim, kemudian mahasiswa melakukan instalasi softwarenya, membuat laporan, dan satu lagi sebetulnya mahasiswa mendemonstrasikan penggunaan dari Multisim itu. Kalau saya tanya indikatornya, kalau udah bisa mendemonstrasikan, otomatis teman-teman bisa melakukan instalasinya. Teman-teman bisa menyebutkan tools-tools yang ada di Multisim. Teman-teman bisa menggunakan tools tersebut, ya, seperti itu. Nah, jadi indikatornya di sini adalah bisa mendemonstrasikan proses instalasinya. Jadi ketika nanti melakukan instalasi, jadi softwarenya jangan install dulu ya. Pada besok, pada waktu pertemuan itu kita akan lakukan instalasinya. Seperti itu. Nah, ketika lakukan instalasi, kami akan melihat betul nggak tahapan-tahapan, yaitu di indikator ini. Mendemonstrasikan proses instalasinya, masing-masing kelompok. Dan mendemonstrasikan penggunaan Multisim. Seperti itu. Nah, nanti kita juga menginginkan ketika pembuatan laporan praktikum, mahasiswa pada saat itu juga. Waktunya cukup panjang, dari 9.30 hingga 16.30, cukup panjang waktunya, jadi nanti 2 jam kita lakukan praktikum, sisanya teman-teman melakukan pembuatan laporan. Silahkan berdiskusi dengan kelompok. Seperti itu. Begitu ya. Laporan langsung ditumpuk hari itu juga. Sebentar. Ya, kemudian di pertemuan ketiga, kita baru menginjak materi tentang komponen aktif dioda. Ini elektronika dasar teman-teman, dioda. Ya, bicara dioda tadi ada yang penyarah gelombang penuh, clipper dan clamper. Ini nanti koordinator praktikumnya adalah Pak Ismail. Pak Ismail ini nanti. Ya, jadi nanti ketika itu karena ini menggunakan software. Semua bareng. Hari itu juga kita praktikum tentang dioda. Koordinatornya Pak Mail. Kami, saya, Pak Yadi, dan Pak Budi akan hadir di Zoom tersebut, juga akan membantu ketika Pak Mail menjelaskan. Jadi kami akan mentoring juga teman-teman, seperti itu. Modelnya seperti itu. Kalau kemarin di pemrograman teknik adalah paralel, kalau di praktikum ini kita serial. Bisa dipahami? Urut.
Karena nggak mungkin nih, teman-teman belajar transistor, tapi kalau pernah mempraktekkan dioda. Teman-teman mempraktekkan gerbang, tapi teman-teman nggak paham prinsip dari op-amp. Nah, itu bisa repot itu. Makanya ini harus serial. Dan kami, tim dosen akan hadir selama pertemuan tersebut. Gitu. Selanjutnya di pertemuan keempat, dioda sebagai regulator, yaitu Zener 7805 dan penyarah 3 fase. Ini PJ-nya praktikum adalah Pak Yadi Yunus. Di sini. Nanti Pak Yadi Yunus. Nah, ini sama teman-teman nanti bisa membentuk rangkaian regulator, kemudian menggunakan ini tadi, membentuk dan membuat laporan, arahnya ke sana semua. Kemudian di pertemuan kelima, transistor. Nah, ini BCT teman-teman. Karakteristik transistor. Karakteristik transistor. Seperti itu. Saya kok agak lupa ini, PJ-nya siapa? Saya lihat dulu ya. Ini nggak apa-apa, nanti saya sebutkan PJ-PJ-nya. Ini transistor. Ini nanti teman-teman sampai menggambar garis beban ya. Garis beban. Berarti kan ada VCE cut-off sama I saturasinya. Harus tahu di sini. Ya, mana yang kalian buat, nanti di garis, kemudian tahanan di RB-nya berapa, teman-teman bisa menentukan key point-nya di sini. Ingat nggak? Lupa? Ya, nanti di sini. Ini kita buktikan. Kemudian selanjutnya adalah masih analisis unjuk kerja transistor. Kalau tadi adalah karakternya, selanjutnya kita menggunakan aplikasi transistornya. Transistor bisa sebagai penguat, ya kan? Masih ingat nggak? Penguat kayak op-amp, seperti itu. Dan transistor sebagai saklar, switching. Ya, masih ingat ya? Di pelajaran saya pernah bercerita bahwasanya transistor ataupun FET bisa digunakan sebagai switch ketika dia kondisinya on-off-nya diatur. Ya kan? Pada saat VBE-nya memenuhi 0,7 dia bisa mengalirkan, kalau kurang dari itu dia akan menutup. Tergantung teman-teman akan menaruhnya di kaki emitter atau di kaki kolektornya, bebannya. Seperti itu. Ini nanti ada sebagai penguat dan saklar. Di pertemuan ke-7 kita bahas tentang amplifier. Nah, ini seru, amplifier ya. Teman-teman nanti akan bicara tentang inverting, non-inverting, dan buffer. Ini dasar dulu, yang gampang-gampang dulu deh. Oh, rangkaian pembalik, rangkaian tidak penguat tak pembalik, dan rangkaian buffer. Nanti ada hubungannya, bagaimana amplitudenya, dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas di sini. Kemudian bicara tentang, di pertemuan ke-8 adalah rangkaian pengurang dan rangkaian penjumlah, serta komparator. Kalau sudah bisa dikurangi di jumlah, berarti teman-teman bisa menjadikan op-amp sebagai rangkaian pembanding. Di sini. Itu di pertemuan ke-8. Sekali lagi, kita tidak ada UTS. Jadi pada saat UTS tetap ada praktikum. Pertemuan ke-9 adalah perancangan low pass filter. Nah, ini low pass. Ya, kita bicara low pass filter, berarti yang diloloskan adalah yang bawah. Frekuensi di bawah frekuensi cut-off. Seperti itu. Low pass. Di pertemuan ke-10 kita bicara high pass filter, jadi yang diloloskan yang lebih besar dari frekuensi cut-off-nya, frekuensi pembatasnya, itu nanti kita loloskan. Dengan mengatur tingkat orde filternya, kita akan bisa membuat kemiringan slope dari filter tersebut, tanggal respon filter tersebut. Nanti di pertemuan ke-10. Pertemuan 11, kita ganti lagi nih. Jadi kalau tadi dasar, analog, sekarang kita bicara digital. Jadi karena elektronikanya LMEC itu adalah 3 mata kuliah dijadiin satu, yang masing-masing 1 SKS, elektronika dasar 1 SKS, elektronika analog 1 SKS, elektronika digital 1 SKS. Jadi kalian 3 SKS itu ada 3 mata kuliah, dasar, analog, dan digital. Nah, sekarang kita bicara tentang yang digital. Digital ini adalah bicara pertama tentang gerbang, logika dasar. Kita bicara tentang AND, OR, dan NOT. Seperti itu. Bagaimana gerbang-gerbang ini? Nanti kalian bisa membuat tabel kebenarannya. Ya, outputnya adalah tabel kebenaran. Benar nggak kalau N itu inputnya 1, outputnya 1, seperti itu. Nah, itu dibuktikan. Kemudian XOR, NAND, dan NOR. Itu di pertemuan ke-12. Jadi ini gerbang dasar, kemudian ini sebenarnya gerbang dasar kedua adalah yang kombinasi, gerbang kombinasi. Begitu. Di pertemuan ke-13, ini materi baru, ya, digital baru, yaitu encoder dan decoder 13-14 ini. Teman-teman akan belajar tentang encoder dan decoder. Seperti itu. Encode artinya dari sedikit dibanyakin. Kalau decode dari banyak disedikitin. Seperti itu.
ya, memecah, menyandikan dan membuka sandi, atau kalau dalam bahasa penyandian enkripsi dan dekripsi, seperti itu, encode decode. Ini nanti dilarikan untuk transmitter. Ketika kita bicara tentang komunikasi data, itu ada menggunakan encoder dan decoder. Jadi nanti dipecah. Itu pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 kami jadwalkan untuk inhal bagi mahasiswa yang belum melaksanakan praktikum. Satu pertemuan inhal. Dan di pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Itu untuk RPS-nya. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ditanyakan terkait masalah RPS-nya, kita akan lanjut terkait masalah kontrak kuliahnya. Dan ini kami susun bareng-bareng bersama tim. Teman-teman, mata kuliah pemrograman elektromekanik diampu oleh tim pengajar terdiri dari saya, Pak Yadi, Pak Budi, dan Pak Mail. Praktikum efektif dimulai 09.30 dan sampai dengan 16.30, jadi dari jam setengah 10 sampai setengah 5 sore. Jadi Rabu di lab elektronika ketika offline. Ketika Yum kita menggunakan yang akademik 4 di Rabu jam 9.30. Toleransi waktu yang diberikan untuk mengikuti atau join kelas adalah maksimal 15 menit. 15 menit. Jadi jadwal perkuliahan dimulai, baik itu online maupun offline. Jadi kalau besok offline, yang di luar itu perlambat. Ya. Kok itu mata kuliah pemrograman elektromekanik? Ya, ini saya benerkan ya. Ini saya lupa ini tadi. Oke. Nah, ini sorry. Nah, ini elektronika sini masih pemrograman elektromekanik. Sorry. Saya akan betulkan. Makasih Pak Yadi. Kemudian ini juga yang toleransi waktu itu baik itu offline maupun online ya. Jadi ketika kita mulai 9.30 kami akan buka presensinya. Kalaupun semua udah komplit, kita presensinya bisa melalui kami panggil dosen. Kalau tidak, kita akan menggunakan share barcode seperti itu. Kemudian laporan dibuat oleh setiap mahasiswa dan ditulis tangan serta dikumpulkan pada hari itu juga. Ini kemarin, mohon maaf, ini bukan setiap mahasiswa ya, kita sepakatin dengan tim itu adalah satu kelompok satu, ya Pak Yadi ya? Betul. Ya, ini satu kelompok satu untuk yang elektronika. Begitu ya? Dan diselesaikan pada hari itu juga. Ya, serta dikumpulkan pada hari itu juga. Nih, sama ya, nih. Format laporan cukup terdiri dari data dan pembahasan serta kesimpulan, simpel aja, nggak usah laporan komplit. Kita laporannya apa yang saudara dapatkan datanya, silakan dibahas, kumpulkan, selesai, seperti itu. Jangan suka menunda pekerjaan. Tapi sekali lagi, karena praktikumnya adalah serial, kalau nanti laporan itu sama persis, maka nilai maksimalnya adalah 65. Nih, nilai laporan. Ini saya coba adjust dengan pertimbangan kemarin teman-teman dan juga masukan dari bapak-bapak dosen pengampu. Komposisi penilaiannya seperti ini. Presensinya 10%, praktikum saya naikkan tadinya 25 menjadi 30%, UASnya saya turunkan 35 menjadi 30%, karena tugas itu minimal mandatori adalah 20% dan laporannya 10%. Ini mengikuti yang kemarin, yang pemrograman elektromekanik. Kami coba sesuaikan. Harapan saya dan teman-teman pengajar, ini sudah sesuai dengan keinginan mahasiswa. Bagaimana untuk komposisi penilaian bobotnya? Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya, setuju, Pak. Iya. Saat pembelajaran online, mahasiswa harus on-cam dan aktif. Ya, ini nanti kita mulai minggu depan ya. Minggu depan kita akan memberlakukan ini, karena sekali lagi ini masih kontrak, jadi ada tanda tangan resminya dari wakil mahasiswa dan koordinator pengampu. Di sini saya nanti dengan wakil mahasiswa. Silakan ketua kelasnya nanti tanda tangan di sini. Seperti itu. Ya. Nanti dikirimkan ke saya ya untuk kontrak kuliahnya. Praktikum offline dilakukan dengan metode hibrid ya. Ini kita berikan kesempatan bagi yang tidak bisa hadir ke Jogja.
Mahasiswa diminta datang ke Jogja maksimal 1 minggu sebelum jadwal perkuliahan dimulai untuk melakukan karantina mandiri. UAS dilakukan dengan cara responsi masing-masing mahasiswa kepada para pengajar. Pelaksanaan dapat mengikuti jadwal UAS. Nah, pada saat nanti UAS ini, kita akan bagi mahasiswa ini, masing-masing dosen akan memegang 7 mahasiswa. Ya, 7 mahasiswa untuk diresponsi, mendapatkan responsi dengan dosen tersebut. Begitu. Ya, kita undi nanti. Siap? Siap, Pak. Baik, Pak. Oke, itu kontrak perkuliahannya. Ada yang mau dikomentarin? Kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Ali. Untuk yang di poin nomor 4 ini kan dikumpul hari itu juga berarti di store ke dosen atau di scan ini ya, Pak? Scan. Kalian tulis tangan, kalian foto, scan, nanti upload, kami berikan draft. Silakan diupload di situ. Ya. Iya, makasih, Pak. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, bisa. Untuk nanti praktikum yang dilaksanakan offline-nya kan kayak kemarin untuk yang pemrograman teknik kan, Pak. Ya. Ada kemungkinan yang sampai pertemuan ke-6 baru offline ya, Pak. Kalau untuk praktikum elektronika sendiri ada enggak, Pak, yang kayak gitu, Pak? Batasnya? Nah, ini kemungkinan ada yang kami akan lakukan online ya. Nanti dengan Pak Yadi, materi-materi Pak Yadi. Nanti Pak Yadi yang akan menginformasikan kapan. Kalau memang itu belum bisa, misalnya nanti Pak Yadi mau melakukan praktikum yang offline itu adalah yang karakteristik transistor, misalnya transistor sebagai penguat dan saklar ini. Ternyata kondisi belum memungkinkan, yang pertemuan ke-7 akan naik. Ke sini dulu. Begitu. Ini nanti akan kami pindah ke yang terakhir, di pertemuan ke-14. Begitu. Ya. Jadi nanti saya akan informasikan mana-mana yang kemungkinan akan dilakukan offline. Yang dilakukan offline kami akan taruh di terakhir dulu. Ya, kita coba taruh di terakhir, pertemuan terakhir. Kita habiskan dulu yang pertemuan online-nya. Begitu. Baik. Insya Allah minggu depan udah ada informasinya ya. Saya akan diskusikan dengan tim dulu. Karena kemarin juga masih melihat gini, Tessa. Ini mungkin nggak dilakukan secara offline. Ketersediaan, kondisi pandemi bagaimana, itu masih debatable di kami. Nanti hasilnya saya informasikan. Insya Allah minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Begitu ya teman-teman, Pak Yadi, Pak Mail, Pak Budi. Iya Pak Bim, siap. Ya, baik Pak Bim. Mohon maaf nih saya ada ikut rapat lagi Pak Bim. Ya, jadi kita ada rapat ya dengan akreditasi. Jadi mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan mulai mencari softwarenya, disiapkan, dimasukkan ke harddisk masing-masing. Minggu depan kita akan mulai melaksanakan instalasinya. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tadi kalau yang bentuk tugas diskusi tadi berapa? 20% ya Pak? 20% Pak, sesuai dengan ini mandatorinya Pak. Ya, 20% Pak Yadi. Pak Yadi. Oke. Itu ya. Itu mahasiswa perlu tahu nanti kalau itu bentuknya seperti apa udah tahu belum? Apa tadi misalnya yang aktif bertanya, aktif menjawab, aktif diskusi itu nilainya bagaimana? Oke, saya akan coba sampaikan di sini ya. Jadi ketika kita melakukan nanti pada saat praktikum, laporan, diskusi, tugas dan responsi itu ada nilai maksimal dan nilai minimalnya. Ini yang menjadi boundary-nya. Hati-hati teman-teman ketika melakukan kegiatan itu. Praktikum kita memberikan nilai minimal adalah 65, maksimal 80. Sedangkan untuk laporan adalah 50 dan 80 maksimalnya.
Diskusi dan tugas juga 50 sampai dengan 80. Untuk UAS ataupun responsi itu adalah 60 sampai dengan 100. Tapi itu kalau normatif. Kalau teman-teman pada saat responsi nggak bisa jawab, itu bisa kita kasih nilai D. Ya, pada saat responsi nggak jawab, nggak keluar suaranya sama sekali, ditanya nggak bisa jawab, itu bisa kita berikan nilai dikurang dari 60. Begitu. Bagaimana? Begitu ya Pak Yadi ya? Oke, ya, gitu. Itu adalah rambu-rambu perkuliahan kita, sehingga nanti teman-teman bagaimana mengambil poin pada perkuliahan ini, ya. Hati-hati. Siap? Siapa? Siapa? Ya Pak. Ya, kalau memang tidak ada, karena kami ada agenda lagi juga hari ini. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya dan tim mencukupkan pertemuannya cukup sampai jam sekian saja dulu. Saya mohon hari ini teman-teman bisa memahami kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan, rencana perkuliahan serta menyiapkannya, baik itu software maupun literatur-literatur pendukungnya, sehingga ketika nanti praktikum teman-teman dapat melakukan analisis ataupun pembahasannya jadi lebih matang. Seperti itu. Teman-teman dosen ada yang mau menambahkan? Kami persilahkan. Untuk sementara dari saya cukup dulu Pak, karena langsung mau ada rapat dengan Pak Khairul. Nanti takutnya nunggu beliaunya. Oke, saya rasa demikian. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kelas itu yang buka absensi, terus tapi Alhamdulillah. yang lainnya itu tetap Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum. Recording stopped. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.